Halo teman-teman Interisti, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Biin Bicara Inter. Akhirnya Inter menang lagi ya teman-teman Biin. Oke. Hari ini aku mau bahas review pertandingan pekan ke-9 Serie A dan update lainnya. Inter Milan meraih kemenangan saat berkunjung ke markas Torino pada pekan ke-9 Serie A. Bertandang ke Olimpico Grande Torino, Nerazzurri mampu menang dengan skor 3-0 ya. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama. Nerazzurri akhirnya bisa mencetak gol di babak kedua melalui Marcus Thuram membuka keunggulan di menit ke-59 dan kemudian digandakan Lautaro Martinez. Di masa injury time, penalti didapat Inter dan memastikan kemenangan 3-0 atas tuan rumah. Hasil ini membuat Inter sementara naik ke posisi puncak klasemen Liga Italia dengan 22 poin dari 9 laga. Sementara menyalip AC Milan yang baru bermain 8 kali dan mengoleksi 20 poin. Torino terlempar di peringkat 14 dari 9 laga dengan raihan 9 poin. Untuk selanjutnya, Mas. Oke, hari ini saya mencoba untuk mereview jalannya pertandingan ya. Pertandingan di babak pertama ya, dari menit pertama sampai 25 menit awal, Inter sangat intens ya melakukan serangan ke Torino, namun selalu digagalkan oleh back Torino. Setelah itu di akhir babak pertama Torino mengambil alih permainan, mengendalikan permainan sehingga Inter tampak bermain monoton ya, kewalahan ya. Bahkan Torino mampu menghasilkan 3 peluang ya, yaitu 2 sepakan yang diantisipasi oleh kiper dari Inter yaitu Sommer dan juga heading dari pemain Torino ya, tapi masih bisa diselamatkan Sommer. Untungnya Sommer malam itu tampil sangat bagus ya, sangat epic ya. Setelah itu babak pertama masih skor tetap 0-0. Setelah ruang ganti di babak kedua, Inter tampak melakukan serangan intens ya, terutama setelah pergantian pemain ya, dari Di Marco digantikan Carlos Augusto dan Pavard digantikan Dumfries ya, terus posisi Pavard diisi oleh Damian. Mulai dari sinilah permainan Inter berubah drastis ya. Inter sangat intens ya, terutama itu gol yang pertama ya, itu tercipta dari build up serangan dari belakang ya. Setelah itu sampai ke depan, bola ke depan dari Lautaro diberikan ke Barella, terus habis itu diumpan langsung ya ke Denzel Dumfries melakukan pergerakan lalu umpan silang ke Marcus Thuram ya. Pada menit ke-59 terjadi gol pertama untuk Inter. Setelah itu Barella digantikan oleh Pratesi ya. Setelah Pratesi masuk ini, Inter tampak lebih semakin intens dan mencoba untuk menggedor pertahanan Torino. Setelah itu didapatlah tendangan sudut ya dari Hakan Calhanoglu, melakukan tendangan sudut. Setelah itu di heading oleh Acerbi, memberikan assist ke Lautaro Martinez dan terjadi gol yang kedua. Pertandingan berjalan terus. Terjadi di gol ketiga ya, yaitu
gol dari Hakan ya di titik penalti itu karena pergerakan dari Mkhitaryan yang dilanggar di dalam kotak penalti sehingga bisa menang 3-0 ya. Dengan hasil ini maka Inter menduduki puncak klasmen ya dengan 9 pertandingan ya. Dengan 22 poin dari 9 pertandingan. Untuk sementara di puncak Torino masih tetap di posisinya yaitu posisi 14 dengan 9 poin. Sementara AC Milan masih 8 pertandingan ya, nanti pagi dini hari akan menghadapi Juventus ya. Mudah-mudahan seri kalau nggak kalah ya, supaya Inter tetap berada di puncak gitu ya teman-teman BIN. Dalam hal ini ya Lautaro Martinez tetap menjadi top skor Serie A ya. Musim ini 9 pertandingan yaitu 11 gol dan 1 assist. Ini sangat bagus sekali ya. Dan ini adalah musim terbaik Lautaro Martinez ya semenjak bergabung dengan Inter. Ini adalah musim yang terbaik ya. Itu 9 pertandingan sudah menghasilkan 11 gol. Man of the match pada pertandingan kali ini yaitu menurut aku Hakan Çalhanoğlu ya. Dari statistiknya 100% duel di udara dimenangkan, 87% akurasi umpan, 72 menyentuh bola, 7 duel dimenangkan, 4 kali lolos ke sepertiga akhir, 4 umpan silang yang akurat, 4 ball recovery, 3 chance created, 3 shot, 2 accurate long ball itu umpan jauh ya, 1 tackle sukses, 1 clearance dan 1 gol. Menurut aku Hakan Çalhanoğlu pantas ya dinobatkan menjadi man of the match ya. Dari aku begitu ya untuk analisa jalannya pertandingan. Oke, selanjutnya update Yann Sommer mengenai data Opta. Yann Sommer adalah penjaga gawang ketiga di era 3 poin dari kemenangan sejak 1994 yang mencatatkan 6 clean sheet dalam 9 penampilan pertamanya di Serie A setelah Lupatelli bersama Roma di tahun 1999 dan Alisson Becker bersama Giallorossi pada tahun 2017. Ya, ini sejarah ya bagi Inter ya. Ini kiper sudah berumur 34 tahun ya. Padahal pada waktu awal-awalnya Sommer ini direkrut oleh Inter, banyak para teman-teman BIN yang meragukan ya, bahkan pesimis dengan performa dari Yann Sommer. Tetapi Yann Sommer sudah membuktikan kualitasnya dengan save, dengan insting yang bagus ya. Menurut aku Sommer ini patut dipertahankan ya. Bisa-bisa tahun depan Sommer masih menjadi kiper inti ya teman-teman BIN. Dengan performa yang sekarang mudah-mudahan bisa Scudetto dan melaju terus ke Liga Champions. Iya. Oke. Selanjutnya update Kak Scalvini. Inter bersama PSG, Bayern Munchen, Juventus, dan Manchester City juga mengincar tanda tangan Scalvini. Giorgio Scalvini diperkirakan bakal menjadi pusat perang penawaran di kisaran 50 juta euro pada musim panas mendatang dengan melibatkan 5 klub elit Eropa termasuk Inter. Wah, ini sangat seru ya. Scalvini ini salah satu bek talenta muda dari Italia yang dimiliki oleh Atalanta. Menurut aku di pihak pertahanan Inter ya harus melakukan reformasi ya, atau terutama Acerbi ya Acerbi yang umurnya sudah menginjak 35 sampai 35 tahun ya. Tentu Inter membutuhkan backup pengganti ya di musim depan. Menurut aku Scalvini ini sangat cocok ya. Jika Scalvini dibeli oleh Inter maka sangat sempurna pertahanan Inter ya, karena akan ada duet pertahanan ya, yaitu pertahanan Italia yaitu Scalvini dengan Alessandro Bastoni.
tetapi harganya yang sangat melambung, 50 juta euro. Di kisaran 50 juta euro. Pasti ada perang harga ya. Mudah-mudahan Marotta bisa melakukan nego-nego agar Scalvini bisa didapat kemudian ya oleh Inter. Oke. Selanjutnya update Taremi. Inter mulai menjadikan Taremi sebagai opsi serius pada bulan Januari nanti dikarenakan terdapat keraguan terhadap kebugaran Arnautovic dan Sanchez sebagai pelapis penyerang. Proses transfer dikabarkan juga dapat dimuluskan jika Porto gagal melaju dari fase grup UCL nantinya. Tampaknya dari manajemen Inter ingin menerapkan Taremi sebagai target utama ya di bulan Januari jika kondisi Arnautovic masih kurang bugar atau masih tetap cedera, dan Sanchez yang masih dalam underperform ya. Jika kedua pelapis ini masih gagal menunjukkan performa terbaiknya, kemungkinan besar dari pihak manajemen Inter mengambil Taremi ya sebagai target utama, target buruan teratas ya. Kemungkinan di kisaran 10 juta ya, karena kontrak Taremi sendiri bersama Porto tinggal 1 musim saja. Oke, dari saya begitu saja. Oh ya, untuk hari Selasa malam Rabu kemungkinan kita live ya. Sebelum pertandingan UCL antara Inter versus Salzburg. Ditonton ya teman-teman diikutin. Nanti tak kirim linknya. Oke. Sekian dulu konten dari kita malam ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng. Subscribe juga channel aku Sofi Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sofi Internona. Follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sofi Internona. Oke, dadah. Forza Inter sempre. Berapa menit?